Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama tentunya kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan, nikmat yang tidak terhingga, sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Maka senantiasa kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jika kita bersyukur pada Allah, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, ingkar pada nikmat Allah, bahasa Allah bukan Allah kurangi nikmatnya, tetapi sesungguhnya azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rijal Qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang tetap istiqomah di jalan Islam. Para hadirin sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor hadis 187 dan juga Imam Ahmad nomor hadis 21354 ya. Hadis ini hasan sahih ya. Jadi dari Abu Jar Al-Jundab bin Junadah. Abu Jar Al-Jundab bin Junadah ini nama aslinya, nama panggilannya itu Abu Zar Al-Ghifari. Karena memang dia dari kampung Ghifar. Dia itu yang berdakwah bedol desa tuh. Ya, langsung ketika dia baru syahadat bersama Rasulullah, langsung dia keluar, dia naik ke atas bukit, dia kumpulkan seluruh, dia panggil semua Bani Hashim, Bani Adi, semua dikumpulkan. Hanya dia ucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena memang modalnya baru itu satu. Ya, baru syahadat dia langsung keluar berdakwah. Kita modalnya udah banyak ya Pak ya. Ya. Ada yang hafiz Quran, hafal Quran ya, 30 atau juz 30 ya. Hadis juga udah banyak yang menghafal. Tapi Abu Zar Al-Ghifari baru modal asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, dia langsung keluar. Untuk itukah kami dikumpulkan, katanya, marah semua kan. Dipukuli habis, luka-luka, tangannya patah. Begitu sembuh, naik lagi ke atas, pukulin lagi begitu, sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah SAW berikan pada Abu Zar Al-Ghifari, wahai Abu Zar, jangan kau lakukan itu lagi. Karena memang kondisi di Mekah saat itu dalam kondisi yang tertindas. Lebih baik kamu pulanglah ke kampung kamu Al-Ghifar dan berdakwah di sana. Karena memang satu kampung ya mungkin lebih diterima, kata Rasulullah SAW. Dan didoakan Rasulullah SAW pada suatu saat Abu Zar Al-Ghifari memang membawa rombongan yang sangat besar ketika hijrah. Dan benar ya, ketika hijrah di Madinah, orang-orang melihat ada rombongan yang sangat besar ya, mungkin 2 kampung itu dia bawa oleh Abu Zar Al-Ghifari ya. Bayangin satu orang bisa 2 kampung masuk Islam oleh Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ini namanya An Abu Zar Al-Jundab bin Junadah.
Dia minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Ittaqillaha haitsuma kunta. Atbi'is sayyi'ata hasanah tamhuha. Khuluqin nas bi khuluqin hasan. Jadi ada 3 wasiat yang diberikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dan dia tidak tinggalkan sampai akhir hayatnya. Jadi kalau ada wasiat diberikan pada Rasulullah, rata-rata para sahabat dia pegang teguh itu, ya. Nah, wasiat itu sampai akhir hayat. Gitu. Kalau kita sudah banyak sebenarnya dikasihkan ijazah oleh para masyayikh kita, para ustadz, para syekh ya, ijazah udah banyak kayaknya yang udah diberikan. Ya. Tapi pelaksanaannya ya lihat kondisi keimanan lah kata kita ya. Nah, kalau Rasulullah SAW ketika ngasih wasiat pada sahabat sampai akhir hayat. Ya. Nah, ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi ada 2 hal yang sangat penting di dalam hadis ini. Yang sangat besar. Dia menjaga hubungan pada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan juga yang kedua adalah menjaga hubungan pada manusia, hablum minan nas. Kelar kalau dari situ. Kepada Allah secara vertikal baik, kepada manusia secara horizontal baik. Kelar. Ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ini enggak main-main ini. Sangat sulit ini kita lakukan. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Bertakwa ketika kita ada di masjid. Bertakwa ketika kita ada di pasar. Bertakwa ketika kita ada di kantor. Bertakwa ketika kita ada di orang banyak. Jangan sampai kita bertakwa ketika kita di masjid, di kantor, di pasar, di orang banyak, tapi ketika sendiri kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini banyak kejadian seperti ini. Bermaksiat dikala sendirian. Iseng-iseng sendirian di bawah pohon, lihat HP, buka-buka film-film yang tidak boleh ditonton, yang diharamkan oleh Allah SWT mata kita untuk melihat. Ini juga bermaksiat dikala sendiri. Ini karena ketika orang tidak ada yang melihat. Nah, ini juga hati-hati. Jadi bertakwa ini harus dipelihara dalam kondisi apapun. Ya, takwa itu harus kondisi apapun ya. Ini penting buat kita semua. Kita ketika di masjid bertakwa pada Allah SWT, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ucapkan di dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Tapi ketika keluar masjid, apa yang kalian sembah? Kalian menghambakan kepada manusia, bersandar kepada benda, bersandar kepada kedudukan, bersandar kepada pangkat, bersandar kepada yang lain, bersandar kepada ada hal-hal yang bisa melindungi kita. Ada kekuatan-kekuatan lain selain kekuatan Allah. Ya, memintanya juga bukan meminta kepada Allah. Seolah-olah ketakutan, ya, nggak mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Padahal sudah nggak bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, padahal di masjid kita sudah jelas-jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Ya. Nah ini harus dipelihara. Bertakwa ini merupakan hal yang memberikan kita kebahagiaan. Tujuan hidup kita bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Selesai. Ya. Dan doa kita setiap doa di penghujung doa itu selalu mengucapkan itu, hampir semua ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biasanya kalau ustaz baca doa panjang, kalau udah Rabbana atina fid dunya, udah selesai. Ya Allah, berilah kami kehidupan di dunia, kebahagiaan hidup di dunia. Masa
kebahagiaan hidup di akhirat. Kadang-kadang kita dibenturkan dengan pilihan, mau sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat, atau bahagia di dunia atau sengsara di akhirat. Ya kita mau dua-duanya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Ini doa sapu jagat, selesai, beres. Nah, ini adalah realisasi dari takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena orang bertakwa Allah berikan pahala cash di dunia, cash loh Pak. Ya, kan doa itu ada yang ditangguhkan oleh Allah SWT, ada yang ditukar, diganti yang lebih baik oleh Allah SWT, atau Allah simpan nanti. Ya, gitu. Ketika kita membutuhkan. Tapi kalau orang yang bertakwa cash, jangan salah, cash. Kita menjaga hubungan kita pada Allah SWT, cash. Ya. Yang pertama adalah dalam Quran surat At-Talaq ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar, solusi yang terbaik. Di sini siapa yang enggak punya masalah? Masalah keluarga, masalah kantor, masalah anak, masalah ya, masalah anak. Ada seorang ustadz yang sudah kemana-mana pergi berdakwah, anaknya hamil duluan. Ada ya. Masalah anak, masalah keluarga, masalah kantor, masalah yang dia. Tapi orang bertakwa Allah berikan jalan keluar yang terbaik, solusi bahkan ya. Masalah keuangan, finance keluarga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang datangnya enggak disangka-sangka. Dan ada rezeki yang diikhtiarkan, ada rezeki yang tidak diikhtiarkan. Gitu. Lalu yang diikhtiarkan, kita berangkat nih habis subuh ini ya, nggak ngelihat matahari, pulang juga nggak ngelihat matahari, ya. Malam. Sampai berangkat kerja anak belum bangun, yang masih kecil. Pulang kerja anak sudah tidur, nah, rezeki yang diikhtiarkan nih. Liburnya kalau Sabtu sama Ahad aja. Jadi anaknya ada yang manggil ada anak manggilnya sama bapaknya karena jarang ketemu. Gitu. Ini rezeki yang diikhtiarkan. Ada rezeki yang nggak diikhtiarkan, ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang Betawi bilang tuh rezeki nomplok Pak. Dalam kondisi yang bagaimanapun orang bertakwa dia bersandar pada Allah SWT, enggak ada masalah keuangan finance, enggak telepon teman, enggak telepon saudara, enggak mengunjungi siapa, enggak ini. Tiba-tiba Allah memberikan rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Belum membayar kontrakan rumah sudah 2 bulan, sekolah anak sudah nunggak juga 2 bulan, belum bayar BPJS, belum bayar listrik, belum apa. Persoalan keuangan yang milik kita. Tapi dia bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang datang, "Assalamualaikum Pak, rumah Bapak ini strategis banget ya. Boleh gak saya naruh mobil di sini, mau jual mobil, jadi orang kan ngelihat mobil dijual." "Oh silakan Pak, nggak apa-apa." Pagi ditaruh, siang sudah ada yang tawar itu mobil, karena memang rumahnya percis di strategi jalan, orang pada ngelihat nih rumah mobil tahun berapa, cakep sekali ini mobil. Ada. Alhamdulillah, rezeki yang nggak disangka-sangka, kita nggak telepon dia, nggak datang sendiri. Ini rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Dan banyak itu orang yang bertakwa dapat. Ya, pasti Bapak juga mengalami. Ya. Sudah masuk bulan Ramadan, tahu-tahu di PHK, anak baru dimasukin sekolah, SDIT lagi yang mahal segala macam. Waktu kerja masih ada uang, begitu di PHK segala macam. Ya. Mau lebaran gak ada duit segala macam. Tapi Allah berikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Kenapa? Dia bersandar hanya pada Allah, orang bertakwa. Makanya ujung ayatnya lagi setelah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib apa? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka ia cukupkan, Allah cukupkan. Abu Bakar As-Siddiq paham banget dengan ayat ini. Ya. Makanya Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq itu kan selalu berlomba-lomba dalam berinfak. Ya. Cuman masalahnya Umar bin Khattab selalu kalah.
Suatu ketika Umar bin Khattab ingin mengalahkan sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq, infaknya. Pagi-pagi dia menghadap Rasulullah SAW. Nah, ini bagi Umar bin Khattab udah terlalu besar ini. Ya Rasulullah, aku berinfak untuk di jalan dakwah, untuk jihad fisabilillah setengah harta saya, setengah hartanya. Dengan harapan Abu Bakar nggak mungkin. Lalu dia tungguin itu Abu Bakar, mau lihat Abu Bakar berapa infaknya. Kalau fastabiqul khairat silakan Pak. Ya. Begitu datang Abu Bakar, ya Rasulullah, saya menginfakkan seluruh harta saya. Rasulullah juga terkejut, apa yang kau tinggalkan anak dan istrimu? Aku tinggalkan anak dan istri Allah dan Rasulnya. Kenapa Pak seluruh hartanya? Loh, kalau kita, waduh seluruh harta saya, bagaimana lagi saya dapat? Nah, karena Abu Bakar As-Siddiq paham, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah cukupkan. Ya. Cuman bertawakalnya kayak seperti apa? Ya. Kita boleh gak seperti Abu Bakar menginfakkan ke masjid ini ya, atau dakwah atau jihad misalnya, seluruh harta saya boleh aja. Cuman masalahnya adalah tawakal kita dengan tawakal syirik sama gak? Atau pemahaman terkait dengan tawakal. Minimal orang yang bertawakal itu ketika dia sudah menyerahkan segala urusan pada Allah, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, anak-anakku dan istriku, dia ada sakinatu qalbiyah. Itu orang bertawakal. Ciri-ciri orang bertawakal itu ada sakinatu qalbiyah, ketenangan dalam hati. Bapak kalau udah menyandarkan diri pada Allah, coba lihat tenang gak hatinya. Sekarang misalnya Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah ketika dikejar-kejar oleh musyrikin Quraisy ketika hijrah, dia kan bersembunyi di Gua Sur. Dan Gua Sur itu ternyata ketemu, ya. Udah dikelilingi itu Gua Sur. Bahkan ada yang naik ke atas itu. Kalau dia ngelihat ke bawah, terlihat itu kaki Abu Bakar itu di bawah. Ya. Kalau ngelihat gua di sana itu rata-rata guanya itu kayak tumpukan-tumpukan batu, bukan terjadi gua begitu kayak di gunung-gunung kita. Ya. Nah, kalau di sana tumpukan-tumpukan batu. Kalau yang sudah ke Mekah, ke Gua Hiro, lihat guanya yang sempit banget jalannya kan. Ya, rata-rata orang Indonesia kayaknya nggak ada yang sanggup ke sana. Rata orang Bangladesh yang tinggi-tinggi besar. Kita menuju pelataran yang sampai ujung aspalnya aja udah ngos-ngosan itu. Naik lagi ke atas. Nah Rasulullah tiap hari itu, ya kan? Dia uzlah itu. Tingginya Masya Allah. Sekarang kan udah enak kan, ada undakan ininya. Kalau dulu mah masih bebatu-batuan. Ya, Rasulullah di situ. Nah itu guanya kalau dia ngeliat ke bawah kelihatan kaki Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga sudah ketakutan. Gemetar Abu Bakar. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Wala tahzan innallaha ma'ana." Jangan kau takut, jangan kau khawatir ya Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini yang namanya sakinatul qalbiyah. Allah berikan sakinatul qalbiyah kepada keduanya, ketenangan dalam hati, karena urusannya musyrikin Quraisy itu urusannya udah bukan berdua Abu Bakar sama Rasulullah, tapi urusannya sudah sama Allah. Gitu. Itu namanya ketenangan dalam hati. Itu tawakal. Bapak sholat ke masjid pakai motor, udah dikunci gembok segala macam. Begitu mau komat keluar lagi dilihat lagi, oh masih ada. Itu belum tawakal, Pak. Segala apa-apa kalau sudah diserahkan pada Allah, tapi masih deg-degan, masih ini, masih gelisah, masih galau, masih ini. Nah, ada sakinatul qalbiyah itu tawakal. Allah cukupkan. Maka Abu Bakar paham banget ayat ini ya. Jadi kalau kita udah bertawakal pada Allah, ini masuk bagian akidah nih tawakal nih, ya. Nggak ada lagi kalau udah menyerahkan pada Allah segala macam. Kondisi kita ini udah galau, kayak nggak percaya gitu sama Allah. Nah ini masuk bagian akidah, makanya tawakal. Gitu. Nggak percaya sama Allah sudah. Nah, jadi kalau kita bertawakal Pak, full udah serahkan pada Allah SWT. Wah hasbuh. Nah, terus lagi apa? Kemudahan Allah berikan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Kemudahan setiap mengurus segala sesuatu, orang bertakwa itu kemudahan Allah berikan. Di sini ada yang guru. Guru itu biasanya dapat dari pemerintah itu sertifikasi. Dari pemerintah ada tambahan honor yang disebut sertifikasi. Sekarang untuk mendapatkan sertifikasi, kalau dulu di karantina tuh guru 10 hari ya, mendapatkan pelatihan-pelatihan, nanti dapat baru sertifikasi.
Biasanya dikasih pemerintah per 3 bulan. Ini cukup lumayan besar, Pak. Ya, guru-guru swasta, guru-guru pegawai negeri juga dapat. Nah, itu ngurusnya susah, Pak. Ngurusnya susah banget. Ya. Bahkan sekarang sudah dihapus itu sertifikasi yang dikarantina 10 hari. Dia sekarang nambah kuliah 1 tahun. Jadi yang SPD, ya sudah selesai SPD harus tambah lagi 1 tahun kuliah untuk mendapatkan sertifikasi. Nanti setelah itu ada lagi namanya infasing. Kalau guru di sini ngerti lah, guru-guru SD, guru infasing. Infasing itu menyamaratakan golongan dengan pegawai negeri. Misalnya golongan dia ngajar berapa tahun, karena ya mungkin A3 atau berapa golongannya, disamakan ratakan. Itu infasing. Dapatnya per 3 bulan lagi. Itu besar juga. Nah, istri saya itu bisa sampai 7 juta, 8 juta per 3 bulan dapat dari pemerintah. Udah infasing istri saya. Ngurusnya harus ke pusat. Bapak kalau ngurus datang jam 8 jadi tumpukannya udah segini. Kadang-kadang kan seluruh Indonesia itu ngurus di situ. Ya. Kalau ada yang datang jam 4 pagi, jam itu udah dapat tumpukan. Susah. Tapi ada teman istri saya guru itu sertifikasi yang lain sedang ngurus ya. Dia menyelaraskan data dapodik guru segala macam ini, ada yang salah, jam belajar, jam tayang belajar segala macam, banyak susah dibalikin lagi. Dia sudah sertifikasi. Begitu ngurus infasing, dia juga sudah infasing cepat, padahal di sana ngantrinya minta ampun. Termasuk istri saya, tumpukan udah segini, istri saya wah udah tinggi kan, maksud dalam hati buat tumpukan baru istri saya gitu kan, di bawahnya taruh di bawah. Datang keluar petugasnya, yang diambil justru punya istri saya kan, ya yang diambil. Nah, jadi Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya. Teman istri saya kok cepat mudah. Kadang-kadang kita tanya, ya ternyata kita lihat dia setiap gajian dia menyisihkan uangnya untuk rumah yatim. Setiap gajian, Masya Allah. Setiap Allah juga Allah mudahkan segala urusannya. Nanti Bapak ngurus apa, orang bertakwa itu Allah mudahkan dalam segala urusan apapun. Lagi orang bertakwa Allah berikan rahmat, ya. Nah, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattaqullaha wattaqu la'allakum turhamun, ya. Fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun, ya. Allah berikan rahmat. Kita kan dimasukkan ke surga oleh Allah SWT bukan karena ibadah kita. Ibadah kita nggak ada apa-apanya, Pak, jauh. Ya. Jauh untuk mendapatkan surga Allah yang begitu nikmat, begitu Rasulullah SAW ketika ditunjuki surga Firdaus, ya. Rasulullah nggak tersenyum, Rasulullah terpikir umatnya. Terus umat saya dapat ini nggak? Nabi Idris ya, Nabi kedua setelah Nabi Adam. Itu kan diperlihatkan surga oleh Allah SWT, nggak mau pulang, ya, saking dasar surga. Ya. Ibadah kita nggak ada sebanding apa-apa segala kuku untuk mendapatkan surganya Allah. Karena mendapatkan surganya Allah itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada seorang abid yang hidupnya itu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tempatkan dia di suatu bukit untuk ibadah, dan Allah tumbuhkan di sekelilingnya ini pohon delima yang tumbuhnya tidak nunggu musim. Setiap hari tumbuh untuk menyangga kehidupan dia. Jadi dia makannya dari pohon delima untuk ibadah. Bahkan dia berdoa pada Allah SWT, ya Allah ya Rabb, matikan aku dalam rangka ibadah padamu. Seorang abid ibadah, ketika dia ini dimasukkan surga oleh Allah, memerintahkan pada malaikat Ridwan, masukkan ke dalam surgaku karena rahmatku. Si abid itu protes, dia merasa ibadahnya hampir setiap hari dia ibadah. Ya Allah, masukkan aku ke surgamu karena ibadahku ya Allah. Kata Allah, tidak, karena rahmatku. Ibadahku udah begitu banyak ya Allah, ya karena rahmatku. Masih protes juga, akhirnya boleh dihisap antara ibadah yang dia lakukan si abid ini dengan hanya cuma sedikit, yaitu kenikmatan penglihatan mata hanya sebelah matanya saja. Jauh, Pak. Apalagi kita yang ibadahnya. Makanya kita mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang kita lakukan dalam rangka mengharap
termasuk takwa, pasti Allah berikan la'allakum. La'allakum, kalau udah ke la'allakum ini sebuah keniscayaan Allah berikan rahmat. Ada lagi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lahu furqanan. Allah berikan furqan, ya, pembeda dalam Quran surat Al-Anfal ini, ya. Furqan itu pembeda. Dia bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang haram, yang mana yang halal. Dia bisa menarik benang merah dalam setiap persoalan, baik di RT, baik di RW, dan itu naluri orang beriman, kecerdasan Allah berikan orang bertakwa, itu furqanan. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, ayat yang paling terpanjang itu, satu lembar sendirian kalau kita baca ya. Ini ayat paling terpanjang. Di penghujung ayat itu apa yang Allah katakan? Wattaqullaha wa yu'allikumullah. Bertakwa pada Allah, Allah yang ngajarin kita dalam hidup ini. Makanya dia bisa menarik dalam setiap persoalan yang ada dalam kehidupan kita, baik di lingkungan, berbangsa dan bernegara. Orang bertakwa itu nalurinya itu luar biasa dahsyat. Ini furqanan, pembeda. Makanya Utsman bin Affan ketika di majelisnya ada satu jamaah yang terlambat. Begitu dia datang, apa kata Utsman bin Affan? Di matamu ada zina. Kaget dia. Ya, di matamu ada zina. Kenapa kamu terlambat? Ya akhirnya benar, dia begitu saya niat ke majelis ini, ternyata di tengah jalan ada wanita cantik. Lalu minta tolong pada saya, ngobrol lama panjang sampai dianterin ke rumahnya berdua. Itu akhirnya itulah yang menyebabkannya itu Utsman bin Affan. Ini furqanan, Pak. Ketika Umar bin Khattab sedang berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba Umar bin Khattab berhenti, dia diam sejenak, lalu dia teriak, irfa'u ila jabal, irfa'u ila jabal, irfa'u ila jabal. Naik ke atas gunung, ayo naik ke atas gunung, ayo naik ke atas gunung. Jamaah kan bingung, Pak, lagi khutbah dia berteriak seperti itu. Umar ngapain? Nah, ternyata di saat yang sama, Pak, pasukan kaum muslim yang sedang berperang bersama Romawi sana, ya, dengan Romawi sana, pasukan kaum muslimin terjebak, Pak, terpojok, dia sudah tersudut. Akhirnya mereka naik ke atas gunung dan terselamatkan, alhamdulillah. Begitu pasukan ini pulang ke Madinah, dalam beberapa hari, panglimanya menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, katanya, saya ketika pasukan kami sudah terjebak, tersudut, terpojok oleh pasukan Romawi, tiba-tiba kami terdengar sayup-sayup suara Anda. Naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Masya Allah, Pak. Ini furqanan orang tahu. Makanya hati-hati dengan naluri orang beriman. Hati-hati. Naluri orang beriman itu dahsyat. Dia ada basirah yang Allah berikan kepada kita. Nah, ada di perang Mu'tah juga, ya. Perang Mu'tah Rasulullah SAW nggak ikut berperang, ya. Dia bersama sahabat-sahabat yang lamanya ada di Madinah, ya. Tapi Rasulullah berpesan pada pasukan, aku menunjuk Ja'far bin Abi Thalib sebagai panglima. Kata Rasulullah SAW, kalau Ja'far wafat, gugur di sana, tolong diganti dengan Usama bin Zaid. Kalau dia gugur juga, tolong ganti dengan Abu Rawahah. Nah, Abu Rawahah. Pesan Rasulullah 3. Berangkat mereka semua. Nah, Rasulullah menceritakan, Pak, peperangan Mu'tah itu yang begitu dahsyat. Ketika sedang berlangsung, Rasulullah menceritakan di depan para sahabat itu seperti live, seolah-olah Rasulullah melihat langsung, sehingga para sahabat itu kayak live lah, Pak, kita nonton gitu. Rasulullah menceritakan kejadian yang sedang berlangsung saat itu. Dahsyatnya itu, ya, sedang berlangsung seperti itu. Sampai ketika Ja'far bin Abi Thalib, kata Rasulullah, dia masuk ke depan menyerang musuh dengan sangat luar biasanya. Akhirnya Ja'far dia
tangannya putus megang panji itu, lalu sebelahnya ini putus lagi tangannya, lalu panjinya dikepit oleh pangkal tangannya, akhirnya dia dipenggal kepalanya, wafat, gugur, dia syahid. Lalu langsung Usama bin Zaid langsung mengambil panji itu karena memang diperintahkan Rasulullah untuk menggantikan Ja'far. Masuk ke depan, dia mengambil panji itu, langsung suratul istijabah, cepat respon, menuju masuk ke dalam pasukan musuh semua. Ja'far, Usama bin Zaid juga tewas. Nah, Abu Rawahah ini, kata Rasulullah SAW, dia ternyata nggak langsung mengambil, ternyata dia ada sedikit ketakutan, keraguan, padahal sudah diperintahkan Rasulullah nanti yang gantiin dia, Abu Rawahah. Lama dia berpikir, sekitar 5 menit sampai 10 menit, baru dia langsung mengambil panji pimpinan itu. Gitu. Dalam hatinya dia berkata, wahai jiwa yang dirimu sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau takut? Bukankah Allah sudah menjanjikan surga untukmu? Jadi Pak, salah satu ciri muhasabah itu adalah berbicara dengan sendiri, bukan orang gila, ya, berbicara dengan diri sendiri. Itu salah satu muhasabah. Kenapa kamu melakukan itu? Itu kan dosa. Itu ciri muhasabah. Makanya Abu Rawahah, wahai jiwa, ketika dia takut, wahai jiwa yang dirimu dalam genggamannya, kenapa engkau takut? Bukankah Allah sudah menjanjikan surga untukmu? Langsung dia ngambil panji itu, langsung dia, akhirnya dia tewas. Nah, ketika Rasulullah menceritakan Ja'far bin Abi Thalib ini tangannya diganti sayap oleh bidadari dan juga diangkat oleh para malaikat, semua mengangkat ke dalam surganya, begitu dilanjutkan dengan Usama bin Zaid, lalu Rasulullah berhenti di sana. Para sahabat yang mendengarkan ini mau menunggu informasi Abu Rawahah bagaimana gitu. Sekitar 5 sampai 10 menit Rasulullah berhenti berdiam, lalu akhirnya Rasulullah, alhamdulillah, Abu Rawahah juga diangkat ke surga. Kenapa? Karena Abu Rawahah menahan 5 atau 10 menit itu perintah, langsung baru diangkat ke surga. Sekarang saya tanya sama Bapak menahan perintah Allah dan Rasulnya ini berapa lama? Abu Rawahah 5 sampai 10 menit Allah tahan itu. Suratul istijabah, cepat terhadap perintah Allah, respon terhadap perintah Allah. Kadang-kadang masih azan, tar dulu. Kalau ditahan-tahan sampai masbuk, ya, masalah, ditahan-tahan. Mau sedekah, saya mau sedekah, tahan-tahan, nggak jadi. Kan bahkan kita nggak. Kalau sudah punya niat baik, laksanakan aja dulu. Langsung. Kadang-kadang terbersit, wah mau sholat duha, tiba-tiba ngerjain yang lain dulu, nah sampai siang nggak jadi. Mau baca Quran nggak jadi, itu eksekusi. Langsung ketika ditahan seperti ini furqanan namanya. Furqanan itu begitu. Ya. Allah berikan buat orang bertakwa kelasnya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Nah, yang terakhir, yang bertakwa nih, cash di dunia lagi adalah keberkahan. Masya Allah. Ini keberkahan Pak, dahsyat Pak. Ya, keberkahan. Bahasa Indonesia arti keberkahan, nggak ada literatur bahasa Indonesia tidak bisa mendefinisikan bahasa Arab. Banyak bahasa Arab yang tidak bisa didefinisikan kepada bahasa Indonesia. Literaturnya masih kurang. Kayak kata al-adil, adalah adil, adil di bahasa Arab kan? Apa bahasa Indonesianya? Literaturnya takut salah pengertian. Al-Barokah juga begitu. Akhirnya berkah itu bahasa Arab ya artinya berkah aja bahasa Indonesia. Nah, karena bahasa Arab itu ada secara bahasa, secara lugha, secara etimologi, ada secara terminologi dalam bahasa Indonesia. Secara terminologi, al-barakah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, atau yazidu bi ta'atillah, bertambahnya ketaatan pada Allah SWT. Ini keberkahan. Dan berkah ini tidak bisa diukur dengan banyaknya harta atau kesehatan kita atau umur panjang kita. Oh dia orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, segala macam. Apakah dia berkah? Tidak bisa diukur dengan keberkahan itu. Kita nggak tahu kehidupannya justru dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan, merasa kurang dengan hartanya.
sekurang dengan hartanya. Lihat kasus polisi yang sekarang sedang ditangani kan. Ini ternyata ada 2 modus temuan. Apakah masalah pelecehan atau masalah uang 100 triliun. Ada 2 lagi masalahnya. Yang di tangan ajudannya, 100 triliun itu ada di tangan ajudannya. Ya, pembunuhan ini modusnya sedang digali lagi, masih panjang lagi itu. Apakah dia kaya? Gak berkah. Kesehatan juga begitu. Bapak sehat, badan kuat tinggi, kalau nggak berkah sehatnya ngapain? Ada orang badannya kuat keker kan nggak puasa. Ya. Tapi ada orang yang gajinya cuma UMR, hartanya cuma ya UMR Depok 4,8 ya. Tinggian Bekasi ya kalau nggak salah 4,9 kalau salah ya Pak Arnold ya. Jakarta lebih tinggi, beda tipis lah. Tapi dia bisa. Kalau Allah berikan keberkahan Pak, karena harta itu, masya Allah, Bapak dipandang orang paling kaya di situ. Karena kok dia di masjid ketika ada sumbangan masjid selalu ngasih gitu, menyisihkan untuk orang tuanya, dan dia bisa menyekolahkan anak cukup. Padahal kalau kita hitung secara matematika, pendapatan sekian, pengeluaran sekian. Kalau dihitung saldonya nggak ada, lebih besar pasak daripada tiang. Sekarang bayar listrik, bayar air, apalagi ada di rumah ada IndiHome, itu udah 1,2 juta sendiri itu, ya. Apalagi sekarang air ada penyesuaian air tuh, penyesuaian tarif. Ya. Nah, gajinya cuma 4, berapa gitu ya. Tapi kalau Allah berikan keberkahan dengan harta itu, masya Allah. Ini contoh keberkahan lagi ya. Kita melihat apakah ini Rasulullah atau bukan, tapi yang jelas ini keberkahan. Waktu perang Khandaq, gali parit Pak, gali parit. Ini kan kondisi suplai makanan dari luar nggak bisa masuk. Dalam kondisi lapar sekali. Parit itu galinya Pak, lebarnya 6 meter, artinya kuda nggak bisa lewat tuh, ya. Perang Khandaq itu, kuda nggak bisa lewat. Dalamnya 3 meter. Sepanjang kota Madinah. Bayangin Pak, kaum muslimin ada berapa orang? Dalam kondisi nggak makan, lapar. Banyak para sahabat juga ingin ngiji izin gitu. Dalam Quran surat An-Nur itu ayat 60-an kalau nggak salah, tentang adab izin. Di situ asbabun nuzulnya tentang gali parit. Ya. Ketika minta izin pada Rasulullah karena perutnya udah diganjel batu satu nih, ya, udah lapar. Izin sama Rasulullah, mau pulang dulu istirahat segala macam, tapi dilihat Rasulullah sudah ganjalan batunya nggak 1, udah 3. Akhirnya para sahabat mengurungkan diri untuk izin. Rasulullah aja 3, saya baru 1 ganjal batunya. Nah, ini ada sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Dia punya apa sih ya, sekerat daging mungkin 1/4 kilo lah katanya. Dia bingung. Ini kalau saya masak, saya mau bagiin kepada kaum muslimin, waduh cuma segini dagingnya. Ya udah dipilihin aja dah orang-orangnya yang makan sama kita lah gitu. Terutama Rasulullah SAW. Dimasakin sama istrinya. Dia bilang pada Rasulullah, bisik-bisik supaya yang lain nggak denger. Ya Rasulullah, nanti makan di rumah saya ada sedikit sop daging. Waduh. Sama Rasulullah diumumin Pak. Sama Rasulullah diumumin. Ya, hai kaum muslimin, kita nanti makan di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Bagaimana mukanya Abu Ayyub Al-Ansori Pak? Masya Allah. Waduh, cuma segitu duit. Ternyata begitu datang antri semua panjang, Rasulullah yang nyidukin itunya apa, sotonya Pak. 1 masuk 2, 100 orang lebih kebagian Pak. Bahkan masih ada sisanya untuk keluarga Abu Ayyub Al-Ansori. Keberkahan yang dahsyat. Bapak kalau kedatangan tamu, jangan gerendengan, jangan apa, banyak tamu segala macam. Rizki dan berkah itu orang banyak tamu. Ya, kian berkah. Luar biasa ya, keberkahan. Nah, kita kadang orang keberkah itu kan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna lamnya lam taukid, sungguh pasti
aku akan bukakan pintu langit. Bahasanya la fataha yaftahu, membuka. Langit dibuka lebar-lebar. Artinya kalau langit dibuka berarti keberkahannya turun, bukan turun lagi kalau dibuka, Pak. Air Bapak buka, jebol, luber, Pak. Itu keberkahan namanya. Allah menggunakan kata bukan anzalna, bukan anzala. Ya, tapi la fatahna. Fataha pakai ngebuka. Kalau turun mungkin bisa rintik-rintik, ya, mungkin bisa deras. Tapi kalau dibuka langit, keberkahan itu turun semua. Bumi juga dibuka, la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ardh. Bumi juga dibuka, keluar semua muncrat. Kalau udah dibuka, Allah bahasanya bukan mengeluarkan. Kalau mengeluarkan kan bisa sedikit, tapi dibuka bumi muncrat keluar keberkahan. Kalau kita beriman dan bertakwa pada Allah SWT, dahsyat Allah menggunakan kata keberkahan. Itu yang namanya apa? Orang Indonesia itu gemah rimpah loh jinawi. Sekarang udah nggak ada lagi itu. Itu keberkahan itu gemah, bahasa Jawanya gemah rimpah loh jinawi. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sekiranya penduduk sini aja Cisalak, walau anna ahlal qura, penduduk Cisalak beriman, amanu wattaqau, Allah la fatahna alaihim, untuk penduduk Cisalak. Kalau diperkecil lagi penduduk RW sini, ini RW berapa, beriman dan bertakwa semua orangnya, Allah bukan RW sini keberkahan, setiap orangnya luar biasa kebahagiaannya. Pendapatan per kapita orang-orangnya RW ini, dagangnya maju, yang berusaha ini RW sini, masalah-masalah apa segala macam terselesaikan. Banjir Allah berikan jalan keluar di sini. Amanu wattaqau lafatane, itu berkah. Orang ketika Allah cabut berkahnya, udah mulai musibah fisik. Sudah lihat Cianjur, Garut, wah banyak lah yang gempa bumi, yang ini segala macam musibah fisik. Kenapa Allah cabut keberkahan? Ya Allahu alam apa yang mereka lakukan, ya. Apalagi musibah moral. Musibah moral, anak sudah tidak ada lagi hormat pada orang tua, bahkan ngebunuh orang tua hanya sekedar minta dibeliin motor. Ada mantu dan mertua berselingkuh. Musibah moral. Musibah sosial di mana-mana, pelacuran. Musibah ekonomi. Ada lagi musibah agama. Hati-hati dengan musibah agama nih. Banyaknya firqah, aliran-aliran sesat. Banyak yang ngaku-ngaku nabi. Musibah agama dilecehkan, agama ini musibah agama. Ya. Kenapa? Keberkahan Allah cabut. Ya diantaranya keberkahan Allah cabut ya tidak beriman dan bertakwa, semuanya kita. Makanya perlu taubatan nasional semua, ya. Ya, yang kedua tidak ikhlas dalam beramal, ya. Ya ada 15 lah. Kenapa Allah mencabut keberkahan? Ya. Dan kami tidak membahas itu. Nah, yang kedua adalah atbi sayyatil hasanat tamhuha. Ini wasiat yang kedua. Iringilah perbuatan jelek kita dengan amal soleh. Sesungguhnya amal soleh ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, jadi Bapak khilaf nih tadi, ya kan? Atau kesiangan nih sholat subuh. Masya Allah, saya kesiangan malam tidur kemana? Saya bersedekah ke masjid 100.000. Atbi sayati hasanat tamhuha, dia bisa menggugurkan. Dia ibarat sinar. Umar bin Khattab masuk ke kebun anggurnya, Pak. Sedang panen anggur. Anggurnya dikelilingin, anggurnya itu yang sangat luas itu. Ranum-ranum anggur, ngelihatnya itu seneng gitu kan. Anggurnya luar biasa ini, panen luar biasa. Begitu keluar dari kebun anggurnya, orang-orang udah bubaran sholat asar. Masya Allah, Umar bin Khattab bersedih dia. Bukan gak sholat asar loh, ketinggalan berjamaah. Akhirnya kebunnya itu diserahkan pada Rasulullah SAW. Atbi sayyatil hasanat tamhuha. Ya. Nah yang terakhir adalah khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hablum minan nas. Bapak kalau punya dosa sama Allah bisa bertobat pada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Tapi kalau sudah sama manusia, Pak, nggak bisa tobat sama Allah, nggak bisa. Harus selesai dulu sama manusia, temuin tuh. Apalagi udah kita gibah, Pak, ya, mengeluarkan kata-kata yang nggak benar, ya. Nah,
di dalam sirah itu ada yang namanya hadisul ifki itu, apalagi menyebarkan berita kosong. Bapak temuin tuh orang-orang yang bapak pernah sebarkan. Kamu ngomong ke siapa lagi? Ke dia. Temuin lagi. Kamu ngomong ke siapa lagi? Minta maaf, itu berita bohong. Harus selesaikan dulu, baru dia bertobat pada Allah SWT. Hablum minan nas, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rasulullah SAW itu luar biasa. Kalau ditanya akhlaknya Rasulullah, Aisyah ditanya akhlaknya Rasulullah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Wah khulqul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Quran yang berjalan 30 juz, itu manifestasinya. Lihat Rasulullah aja, akhlaknya lihat bagaimana. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sangat. Ini daya magnet, dakwah daya magnet ketika di Mekah, akhlaknya Rasulullah SAW. Nggak pernah berdusta, nggak pernah bermaksiat, nggak pernah terjaga maksum. Dapat bergelar Al-Amin. Makanya semua tuh kalau ditanya apakah aku pernah berdusta pada kalian, nggak pernah. Ya, apakah pernah aku khianat pada kalian, nggak pernah. Nah, bagaimana kalau aku katakan di belakang bukit ini akan ada musuh menyerang kalian? Aku percaya, karena engkau yang berbicara, kata para pembesar-pembesar Quraisy. Akhirnya Rasulullah katakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah, kagak mau, dia lain gitu. Tapi banyak orang-orang yang berdatangan karena akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, ditimpukin. Ya, kita nggak bicara akhlak yang inilah diludahin, di apa. Ada Yahudi yang memaki-maki Rasulullah, dan Rasulullah terus memberi makan. Tapi Rasulullah akhlaknya luar biasa. Makanya indikatornya adalah keimanan, akhlak Rasulullah. Lihat Pak, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Pak, kalau kita sama tetangga saling membelakangi, saling nggak nanya, saling caci maki, apa Pak ininya Pak? Ukurannya keimanan kita dipertaruhkan. Mangkana yu'minu billahi wal, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetanggamu. Kalau kita tetangga bermasalah, keimanan kita pada Allah dan hari akhir dipertanyakan. Tanda besar itu. Datangi, cuman gara-gara kita renovasi rumah, tetangga nggak bilang-bilang, tetangga ketibanan ini batu, cuman karena gara-gara itu, karena got saluran mampet, masalah itu banyak. Tetangga hormati. Nah, ini keimanan kita. Maka orang beriman bertakwa itu adalah orang yang paling disayangi oleh di lingkungannya dia. Nah, yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Ya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Tamu kita harus muliakan. Tadi yang saya katakan, kedatangan tamu banyak ini keberkahan buat kita, rezeki buat kita. Kadang-kadang bini ngomel, banyak bener tamu, kita udah keluar duit nyediain apa, berkah, keberkahan. Kalau tamu nggak ada, hilang keberkahan dari rumah kita. Bapak kalau mengumpulkan tamu ke rumah, sediakan apa yang ada. Bapak pernah dengar kisah Nabi Ibrahim kedatangan seorang tamu di malam hari? Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 24, fa bi ayyi hadisi dhaifi Ibrahim mukramun. Pernahkah aku ceritakan wahai Muhammad tentang tamunya Nabi Ibrahim? Datang jam 2 malam Pak. Kalau kita kedatangan tamu jam 2 malam, tok, assalamualaikum. Waduh, siapa tuh? Jam 2 kurang ajar amat tuh tamu, kita lagi tidur. Boro-boro diucapkan dulu, dijawab dulu salamnya, banyak pikiran itu. Nggak ada adab dalam tamu. Nabi Ibrahim, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, dibukakan, dilihat nggak dikenal, kan malaikat nggak dikenal Nabi Ibrahim. Ya kalau dikenal berarti ya masih sekitar sini, tapi berarti jauh dong, nggak dikenal. Ya kalau orang dulu Pak, ya kalau saya di Kemayoran, dari Kemayoran Jiung sampai Sumur Batu itu kenal. Kalau zaman sekarang balik gang aja nggak kenal. Ya, makanya saya di Depok, tinggal di Depok, balik di gang aja nggak kenal. Kalau di Kemayoran, Serdang sampai ini saya tahu, oh anaknya si ini nih, anaknya si ini kenal. Zaman pasti Nabi Ibrahim, berarti orang jauh dia. Nah, Nabi Ibrahim karena dia orang jauh, berarti kan tahu lelahnya dia. Nabi Ibrahim nggak memberondong pertanyaan. Yang penting dia supaya tamu ini istirahat dulu, itu kan? Istirahat dulu dia, nggak berondong, bapak dari mana, mau apa, ada apa, segala macam, nggak diberondong dengan banyak pertanyaan, dia udah capek.
Gitu. Ini yang dalam hati Nabi, menghormati tamunya luar biasa dasar. Istirahat, Bapak silakan masuk istirahat. Langsung ke belakang, nanya sama Sarah, ada makanan apa? Nggak ada apa-apa kita. Coba, akhirnya Nabi Ibrahim menyembelihkan anak lembu. Dalam Quran itu kan dia menyembelih anak lembu. Ya, mungkin dibikinin kari, opor, apa segala macam ya. Yang bikin Nabi Ibrahim takut tidak disentuhnya makanan. Akhirnya baru tamu itu mengatakan, saya ini adalah utusan Allah, malaikat yang mengabarkan bahwa Sarah itu akan hamil. Masya Allah, Pak. Ya. Amal Nabi Ibrahim, kekasih Allah, ta'abudinya luar biasa. Kalau beramal dahsyat sekali, bisa mengabulkan doa yang dahsyat yang tidak bisa dikabulkan. Bapak yang punya doa masalah yang sangat dahsyat yang tidak mungkin bisa ada solusinya, beramal yang dahsyat. Siti Sarah sampai muka, Pak, wah tepuk-tepuk, dicubit-cubit. Apakah aku bermimpi? Umur 90 tahun, menopause, mandul, 3 itu, hamil. Muliakan tamu. Saya pernah datang ke rumah salah seorang ustadz yang sangat luar biasa karismatiknya. Rumahnya, pintu gerbangnya sama rumahnya, terasnya emang agak jauh. Kita disamperin, kita langsung waalaikumsalam, kita dipeluk dulu, padahal nggak begitu kenal sama saya. Ya. Assalamualaikum, apa kabar, masuk ke dalam, diantar kita ke dalam rumah. Mau di teras nyaman atau di dalam, kita di dalam aja ngobrol, dalam ngobrol. Kalau nyediain minuman, enggak, kita kan ya silakan minum, ya silakan minum, ya, basa-basi, kayak basa-basi, tapi dia diambilin semua, makanannya diambil, satu-satu. Yang menarik, ada bunyi telepon dia. Telepon bunyi, Pak. Izin sama kita. Mohon maaf, boleh saya angkat teleponnya? Loh, itu telepon Bapak, silakan Pak. Silakan Pak. Ini saya juga kaget juga. Dia tidak mau mengganggu tamunya, menunggu, meresahkan, nggak mau. Izin telepon sebentar. Masya Allah, memuliakan tamunya dahsyat. Ada seorang ustadz kisah. Ada juga saya ke rumah orang juga ya. Saya nggak nyebutin ustadz juga. Ya. Di bilangan anggota dewan di Kalibata. Ya. Saya boro-boro, dianya masih ada di dalam. Mungkin yang nyamperin pembantunya. Tunggu dulu Pak. Padahal di teras itu ada bangku. Tapi saya duduk di tangga. Duduk di situ di rumahnya, duduk situ. Saya lihat berisik banget itu. Di ruangan mana itu anaknya sedang latihan drum. Waduh, berisik amat. Dan saya mendengar sayup-sayup ustadz itu sedang telepon lama banget. Hampir saya mau pulang, Pak. Ya udahlah, besok aja. Pak, jangan begitu. Pak RT datang, jangan dibalik pagar. Ada apa Pak RT ini? Masuk, biarin masuk aja. Mau air putih ada apa, sediain aja. Keimanan, takwaan kita pada Allah, beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Berkata yang baik, kalau nggak bisa ya diam. Jangan sok tahu, sotoy, kepo, jangan. Diam kalau nggak tahu, berkata yang baik. Ini lisan, Pak, Masya Allah, bisa menghantarkan kita kepada api neraka, Pak. Dahsyatnya itu lisan. Ya, Bapak tahu orang yang muflis, orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW. Para sahabat menjawab, orang bangkrut itu orang yang modalnya besar, tetapi amalnya banyak ya. Tapi di akhirat dia habis amalnya. Para sahabat bilang bangkrut itu modalnya besar, dagang nggak ada untungnya, habis modal duitnya juga. Kata Rasulullah bukan itu. Orang yang datang ke akhirat menghadap Allah dengan amal yang banyak, tapi habis di sana. Kenapa? Begitu mau masuk surga ada yang komplain. Ya Rasulullah, ya Allah, stop. Dia pernah menyakiti hati saya, diceritakan ini. Udah, amalnya kasih ke dia. Terus sampai habis. Begitu masukin surga lagi, ada lagi, habis amalnya. Nggak ada lagi amalnya. Masih ada yang komplain juga. Akhirnya dosa orang itu dikasih ke dia. Ini orang yang muflis, kata Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, qila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanah, sesungguhnya ada seorang wanita tasumu fin nahar. Dia selalu puasa di siang hari, wa taqumu fil lail. Dia selalu tahajud malam hari. Seorang perempuan puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, bahkan Nabi Daud dipuasa. Wa taqumu fil
fil lail. Dia tahajud. Tahajud itu kan amalan ahli surga. Ya kan? Tahajud itu amalan ahli surga, Pak. Jangan Bapak kalau ahli tahajudnya ahli surga itu. Karena amalan ahli surga adalah tahajud, qiyamul lail. Apa kata Rasulullah? Wahiyya sayyatul khuluq. Dia mempunyai akhlak yang buruk, kata Rasulullah SAW. Tu'zi jironaha bilisaniha. Dia selalu menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. La khairu minha, enggak ada kebaikan, kata Rasulullah SAW. Wahiyya ahli nar. Dia adalah ahli neraka. Dengan lisan, enggak bertulang, cuman salah ucap. Aduh, saya salah ucap tadi ya. Bisa jadi viral, kacau itu. Makanya di media sosial hati-hati juga nih. Berita bohong, hoax bisa menyakiti orang, berita viral lagi. Waduh, dosa kita mau kemana tuh? Minta ampunnya. Udah terlanjur diiniin, akhirnya minta maaf di media sosial juga semuanya. Nah, makanya Rasulullah, Al-Quran mengajarkan kita dalam berkomunikasi dengan baik. Ya, ada dalam Quran yang namanya kaulan layinan, ya. Ada kaulan maisuro. Kaulan maisuro itu kalau kata Imam Al-Maraghi, kalimat yang mudah. Kalau kata Ibnu Katsir, kaulan maisuro itu adalah janji yang mengenakan, ya. Dalam Quran surat Al-Isra, ya. Wa imma tu'riduna anhum mubtigha rahmati mir rabbika tarjuha wa qulu qaulan maisura, ya kan? Memudahkan orang. Mudahkan orang dalam segala sesuatu, jangan dipersulit, ya. Buat ngisi-ngisi apapun ini form apa, ya jangan dipersulit, ribet, jangan, mudahkan orang gitu. Agar orang enak. Rasul itu selalu begitu, memudahkan. Dan agama itu juga mudah, ya kan? Allah membuat orang mudah dalam beragama. Ya nggak bisa sakit sholat bisa duduk, ya. Nggak bisa duduk berbaring. Kalau dalam perjalanan bisa jamak qasar, ya. Kalau misalnya ada keluhan apa bisa mudahkan. Itu memang harus dimudah. Kaulan maisura itu. Ada lagi kaulan kariman. Kaulan kariman ini untuk para orang tua nih, ya. Kita sama orang tua nih, anak-anak muda sekarang ngegas sama orang tua, lebih tinggi suaranya dengan orang tua. Suara orang tua pelan, nah ini dia lebih tinggi. Ngegas sekarang bahasanya. Enggak ada kaulan kariman. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma kaulan kariman, gitu. Uffin itu Para mufassir menafsirkan kalimat uffin ini termasuk memerintah orang tua. Pak, jangan memerintah, Pak, di rumah, walaupun cuman, Bu, tolong cuciin piring, Bu, ini saya lagi sibuk. Jangan. Nitipin anak jangan pakai bahasa-bahasa merintah. Bu, saya mau berangkat nih, ada urusan. Suami juga lagi nggak ada, gimana ya? Yang perintah, udah sama ibu aja sih. Nah biasanya kan orang tua kalau ke rumah anaknya, mantunya dia suka nyapu, suka ini. Bu, tak usah, Bu, ini nih. Ya ibu kalau nggak kerja, tangan pada pegel-pegel biasanya, itu terserah nggak apa. Itu kalimat merintah. Uffin kalinya. Ada lagi kaulan karima, kaulan ma'rufan, ya. Wa qulu lahum kaulan ma'rufan. Kalimat yang baik ucapkan. Ada lagi kaulan layyinan, ya. Nah, ini menarik. Ishaba ila fir'auna innahu tagha, kata Rasulullah, kata Allah SWT. Pergilah kalian Musa dan Harun kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Dia adalah raja diktator, kejam, bengis, dan dia mengaku Tuhan yang lebih dahsyat. Tapi yang diperintahkan Allah kepada Harun dan Musa apa? Wa qulu qaulan layyinan. Maka kata-kata kepada Musa itu kalimat yang lemah lembut. Bayangin, Pak, menghadapi raja kayak begitu, bengis, kejam, dahsyat segala macam, mengaku Tuhan, titahnya ini harus sudah langsung dinin, tapi Allah memerintahkan Harun Musa kaulan lainan, lemah lembut. Yang menarik ayat itu apa? La'allahu yatazakkaru aw yakhsha, agar Firaun itu yatazakkaru, ingat, Pak, sadar, aw yakhsha, takut. Ya kalau kita mau membuat Firaun takut, kita harus punya power yang luar biasa. Kita tunjuki so force, ya. Kita tunjuki, nah, supaya dia juga takut. Waduh, Musa punya pasukan besar. Tapi enggak. Kaulan layinan, yang menarik tadi,
La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Jadi Pak, kalau kita menghadapi orang-orang yang kayak begitu segala macam, qaulan layyinan. Takut la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Ada lagi kaulan sadida, ya. Kaulan sadida juga tuh, ya. Nah, falyattaqullaha falyaqulu kaulan sadida. Nah, kaulan sadida ini teladan. Kalimat yang berat nih, ya. Bapak tahu kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ketika disembelih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya ya bunayya anni ara fil manam inni asbahuka fanzur madza tara. Ketika anak ini sudah mulai besar, lalu Nabi Ibrahim memanggilnya ya bunayya. Mau disembelih tapi kalimatnya kasih sayang. Ya bunayya itu panggilan kasih sayang, Pak. Kalau kita, nak sini nak, ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi melihat dalam tidurku, anni asbahuka, aku akan menyembelihmu. Mau menyembelih, ini perintah Allah, tapi Nabi Ibrahim memberikan diplomasi dulu dialog dulu kepada anaknya, mau gak? Fanzur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Apa jawaban Ismail? Ya abatif al matukmar, wahai bapakku, kalau ini perintah Allah laksanakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan aku termasuk golongan orang yang sabar. Kenapa Nabi Ismail bisa begitu, Pak, respon? Suratul istijabah, cepat terhadap perintah Allah. Karena yang membawa berita itu adalah bapaknya, seorang nabi Allah, kekasih Allah, dari segi ibadah luar biasa, nggak pernah berdusta kepada keluarganya, nggak pernah kasar pada keluarganya, nggak pernah KDRT, begitu sayang dengan keluarganya, mengatakan fanzur manata ya abatif al matukmar. Kalau kita, Pak, nah sholat nak, jangan main game terus. Bapak emang pernah sholat? Ini nggak ada kaulan sadida namanya, Pak, ya. Istrinya, bu keluar pakai ini dong, macam kayak bapak nggak ini aja. Aduh, coba kaulan sadida. Kita di depan anak istri itu harus ada kaulan sadida, kalimat yang berat. Ada lagi kaulan baligho, ya, kaulan baligho. Ini luar biasa. Fal yakul lahum anfusihim kaulan baligho. Ya. Kaulan baligho itu kalimat yang berat. Seperti Mus'ab bin Umair ketika diutus, Rasulullah tahu itu siapa yang akan diutus ke mengkondisikan Madinah. Sebelum hijrah itu kan harus dikondisikan dulu Madinah. Kalau enggak, emang Rasulullah tiba-tiba langsung aja datang ke Madinah, kampung orang. Enggak, dikondisikan dulu Madinah. Diutuslah Mus'ab bin Umair sebagai duta Islam pertama ke Madinah. Kenapa Mus'ab bin Umair dahsyat dia, Pak? Dia memiliki kaulan baligho. Dakwah menyentuh hati. Tidak ada satu rumah pun yang diketuk oleh Mus'ab bin Umair kecuali hidayah masuk ke dalamnya. Senyumnya aja hidayah, senyum sama orang hidayah. Bapak kata assalamualaikum, udah meningkatkan keimanan orang. Ada pembesar Madinah saat itu, tokoh, udah bawa pedang itu kepada Mus'ab bin Umair. Ini orang luar ngacak-ngacak kampung kita, bawa agama baru, duduk dialog, masuk Islam langsung. Ya, luar biasa. Jadi ini kaulan baligho. Ini dahsyat orang-orang seperti ini yang punya kaulan baligho. Kedekatannya pada Allah SWT. Ya. Jadi inilah 3 wasiat yang luar biasa yang diberikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah SAW. Dan dia tidak tinggalkan sampai akhir hayatnya. Ya mudah-mudahan kita bisa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT. Bisa menjalankan wasiat ini walaupun setengahnya, walaupun sedikit, ya. Kita bisa menjaga ketakwaan kita pada Allah SWT. Kita berusaha untuk selalu mengiringi khilaf kita. Siapa di sini yang nggak punya dosa khilaf? Ya kita berusaha dengan menutupi dengan amal soleh kita, dan kita pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Taib, wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan juga diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.